Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang dinamo. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Terina Rampi, NIM 2402 11040016. Saya Mariana Rutunuwo dengan NIM 2402 11040014. Saya Kristani Permawan dengan NIM 2402 110010. Saya Mersilia Rares dengan NIM 2402 11040044. Saya Nurila Nabila Balamba dengan NIM 2402 11040048. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas salah satu penemuan penting dalam dunia teknik listrik, yaitu dinamo. Apa itu dinamo? Dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Artinya, saat dinamo diputar, ia bisa menghasilkan arus listrik. Nah, proses ini berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, sebuah konsep yang ditemukan oleh ilmuwan terkenal yaitu Michael Faraday. Nah, dinamo juga disebut generator kecil yang berfungsi sebagai sumber listrik untuk peralatan kecil seperti lampu sepeda, mainan listrik, hingga motor-motor industri. Nah, berikut adalah sejarah singkat dinamo. Pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan bahwa arus listrik bisa dihasilkan dengan menggerakkan kawat di dalam medan magnet. Dari sinilah lahir konsep dasar dinamo. Penemuan ini menjadi fondasi dari semua mesin pembangkit listrik yang kita gunakan saat ini. Nah, fungsi utama dinamo adalah untuk menghasilkan listrik secara instan dari gerakan. Contohnya seperti dinamo sepeda menyalakan lampu saat di kayu. Dinamo tangan digunakan saat darurat tanpa baterai. Dinamo industri membantu sistem motor dan mesin bekerja. Semua ini memanfaatkan gerakan untuk menghasilkan energi listrik. Yang kelima, prinsip kerja dinamo. Dinamo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Saat kumparan kawat yang disebut armatur diputar di antara kutub magnet, maka medan magnet berubah di dalam kumparan tersebut. Perubahan ini menciptakan arus listrik di dalam kawat. Prosesnya yaitu pertama, kumparan bergerak, kedua, melewati medan magnet, ketiga, timbul gaya gerak listrik induksi, keempat, arus listrik mengalir keluar. Keenam, komponen-komponen dinamo. Ada beberapa komponen utama dalam sebuah dinamo, yaitu pertama, rotor atau armatur, bagian yang berputar membawa kawat kumparan. Kedua, stator, magnet permanen yang menciptakan medan magnet. Tiga, kumparan, kawat tembaga, tempat arus listrik dihasilkan. Keempat, poros atau shaft, menyambungkan dinamo ke sumber gerak, kayuhan, roda, dan lain-lain. Kelima, komutator pada dinamo DC, mengatur arus listrik. Keenam, sikat atau brush, menghubungkan arus listrik kumparan ke rangkaian luar. Baik, selanjutnya jenis-jenis dinamo. Yang pertama ada dinamo DC atau arus searah yang menghasilkan arus yang mengalir satu arah saja. Umumnya digunakan di sepeda atau mainan. Yang kedua ada dinamo AC atau alternator yang menghasilkan arus bolak-balik seperti pada genset atau pembangkit listrik rumah tangga. Selanjutnya contoh penggunaan dinamo. Dinamo digunakan di berbagai bidang. Yang pertama di sepeda. Di sepeda digunakan di lampu tanpa baterai. Selanjutnya di pembangkit mikrohidro untuk listrik desa. Selanjutnya di charger tangan atau hand crank. Selanjutnya di industri untuk menggerakkan mesin dan motor listrik. Selanjutnya, keuntungan menggunakan dinamo. Mengapa dinamo masih banyak digunakan hingga sekarang? Karena tidak perlu menggunakan baterai, tahan lama dan ramah lingkungan, sumber energi alternatif, dan cocok untuk daerah tanpa listrik. Jadi kesimpulan dari materi dinamo kita kali ini yaitu listrik bisa kita hasilkan dari gerakan sederhana.
Dinamo bukan hanya alat mekanis, tapi juga jembatan antara energi gerak dan energi listrik. Salah satu kunci teknologi modern.